mungkin berpikir semua orang sedang memperhatikan langkahmu, tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar peduli. Dan mungkin itu hal terbaik yang bisa terjadi padamu. Karena ketika kamu berhenti sibuk membentuk hidup sesuai ekspektasi orang lain, di situ kamu mulai hidup untuk dirimu sendiri. Kita diajarkan untuk jadi sempurna, tapi lupa bagaimana jadi utuh. Kita dilatih untuk tampil, tapi lupa bagaimana untuk hadir. Stoikisme menyebutnya sebagai kebebasan dari ilusi kendali. Bahwa banyak hal di luar sana, komentar orang, penilaian sosial, ekspektasi keluarga, tidak bisa kita kendalikan. Tapi satu hal bisa, cara kita memilih untuk merespons. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, itu bukan karena hal tersebut, tapi karena penilaianmu tentangnya. Dan kamu yang mengizinkan penilaian itu bertahan. Pernahkah kamu benar-benar memikirkan berapa banyak keputusan yang kamu buat hari ini hanya karena takut dinilai? Dan seandainya tidak ada satupun yang menonton, apakah kamu masih akan menjalaninya dengan cara yang sama? Dalam video ini, kita tidak akan membahas cara agar hidupmu terlihat sempurna. Kita akan bicara soal bagaimana bertahan ketika kamu tidak punya apapun lagi untuk dibuktikan. Karena bisa jadi, kebebasanmu dimulai bukan saat kamu diakui, tapi saat kamu sadar kamu tidak butuh diakui. Tenang saja, kita tidak akan terburu-buru. Kita akan gali ini pelan-pelan, dari satu lapis ke lapis berikutnya, dari yang terlihat sampai yang tersembunyi. Jangan lupa berlangganan dan tonton sampai akhir, karena barangkali hidupmu tak akan berubah drastis setelah video ini, tapi cara kamu melihat hidup bisa jadi tak akan pernah sama lagi. Poin pertama, fokus pada jalan hidupmu sendiri. Kadang yang paling menyakitkan bukan ketika orang lain menolak kita, tapi ketika kita sendiri menolak suara kita sendiri. Kamu bangun pagi, lalu buru-buru pakai wajah yang bisa diterima orang, melangkah ke rutinitas yang katanya aman, lalu diam-diam berharap semua itu akhirnya membuatmu cukup, tapi entah kenapa masih terasa kosong. Seolah semua yang kamu jalani bukan milikmu, bukan pilihanmu, dan mungkin memang bukan. Seringkali kita lebih sibuk hidup seperti yang diharapkan orang lain, ketimbang mendengar dengan jujur apa sebenarnya yang tubuh dan pikiran kita bisikan. Kita ikut arah, tapi lupa memeriksa, ini jalan siapa sebenarnya? Lucunya, ketika kamu mencoba melambat dan bertanya, kemana aku sebenarnya ingin pergi? Dunia malah menyuruhmu cepat-cepat kembali ke antrean. Tapi kamu tahu, bukan? Ada semacam suara kecil yang sejak lama ingin keluar. Dia tidak menjerit, tidak memaksa. Dia hanya menunggu kamu cukup berani untuk mendengarkannya. Kita dibesarkan dengan kalimat-kalimat seperti, yang penting masa depanmu terjamin, atau ikut saja, nanti juga suka. Tapi tidak semua orang ditakdirkan untuk suka pada hal yang dipaksa. Dan tidak semua yang kelihatan aman itu cocok untuk semua jiwa. Di satu sisi, kita ingin hidup dengan tenang. Di sisi lain, tenangnya sering terasa seperti tidur panjang. Bukan karena damai, tapi karena kita menyerah pelan-pelan. Mungkin itu sebabnya banyak orang terlihat hidup, tapi tidak merasa hidup. Karena mereka terus berjalan di jalan yang sebenarnya tidak mereka pilih. Di saat itulah kamu mulai bertanya, kalau hidup ini cuma sekali, kenapa aku harus menghabiskannya untuk menuruti jalan orang lain? Dan memang itu pertanyaannya. Bukan apa yang orang pikirkan tentang kita, tapi apakah ini hidup yang ingin aku jalani? Dengan sadar, banyak yang mungkin bilang, pilih jalan sendiri itu egois. Passion gak akan bayar tagihan. Jangan terlalu idealis, nanti susah sendiri. Mungkin ada benarnya, tapi juga bisa jadi mereka cuma bicara dari ketakutan mereka sendiri. Takut kamu benar-benar bahagia dengan pilihanmu, sementara mereka tidak pernah cukup berani untuk mencoba. Kamu tidak harus membenci mereka, tapi kamu juga tidak harus menuruti mereka.
Karena keberanian kadang hanya berarti satu hal: berhenti meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Dan kalau kamu bertanya, bagaimana caranya tahu apakah ini jalanku? Coba diam, perhatikan apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang menonton. Apa yang membuatmu lupa waktu? Apa yang kamu lakukan dengan rasa penuh? Bukan karena harus, tapi karena kamu ingin. Itu titik awalnya. Bukan tentang hasil, bukan tentang siapa yang mengakuinya, tapi tentang merasa hidup ketika menjalaninya. Jangan salah, memilih jalan sendiri itu tidak selalu menyenangkan. Kadang sunyi, kadang kamu merasa bodoh, merasa salah, merasa sendirian. Tapi ada perasaan lain yang datang bersamaan. Rasa memiliki, bahwa ini milikmu, bukan salinan, bukan skenario, bukan titipan. Ini hidupmu. Kamu akan mulai menyadari bahwa banyak keputusan yang kamu kira masuk akal sebenarnya hanya hasil dari ketakutan. Dan banyak ketakutan yang kamu kira penting sebenarnya tidak pernah milikmu. Lucunya, saat kamu mulai berjalan di jalanmu sendiri, kamu tidak akan langsung merasa bahagia. Yang kamu rasakan pertama kali mungkin adalah kehilangan. Kehilangan dukungan, kehilangan ekspektasi orang, kehilangan rasa nyaman. Tapi dari situ kamu akan tahu mana yang benar-benar penting. Orang yang hanya ada ketika kamu mengikuti mereka, tidak benar-benar ada. Dan yang tetap tinggal saat kamu berjalan menjauh, mungkin itu orang yang pantas kamu bawa ke bab berikutnya. Bayangkan satu hari kamu bangun dan menyadari kamu tidak lagi menyesuaikan hidupmu demi membuat orang lain nyaman. Kamu hanya hidup, sederhana, penuh, dan milikmu sepenuhnya. Kamu akan membuat kesalahan, ya, tapi itu kesalahanmu sendiri, dan kesalahan yang kamu miliki sendiri lebih baik daripada keberhasilan yang tidak kamu pahami kenapa kamu mendapatkannya. Pikirkan ini sebentar. Show.
Jika kamu terus hidup seperti yang orang lain inginkan, dan suatu hari kamu gagal dalam hidup yang bahkan bukan kamu yang pilih. Bukankah itu jauh lebih menyakitkan ketimbang mengambil risiko dan setidaknya tahu, aku gagal, tapi aku yang memilihnya. Dan siapa tahu, kamu tidak gagal. Kamu hanya belum selesai. Dan kalaupun gagal, mungkin itu cara hidup mengajarimu hal yang tidak bisa kamu pelajari di jalan orang lain. Pelajaran tentang keberanian, tentang makna, tentang kesabaran. Dan yang paling penting, pelajaran tentang dirimu sendiri. Jangan buru-buru sampai. Yang penting bukan seberapa cepat kamu tiba, tapi seberapa jujur kamu berjalan. Lagi pula, kamu bukan sedang balapan. Kamu sedang pulang ke arah yang membuatmu merasa hidup. Dan kalau kamu bertanya, apakah semua ini sepadan? Mungkin jawabannya tidak akan kamu temukan sekarang. Tapi suatu hari, kamu akan menengok ke belakang. Dan kamu akan berbisik pelan ke diri sendiri. Terima kasih, karena saat itu kamu cukup berani untuk berhenti pura-pura. Poin kedua, perangkap validasi dari luar. Kadang kamu mengira yang kamu butuhkan adalah tepuk tangan. Padahal, yang kamu butuh sebenarnya adalah diam. Diam untuk mendengar. Bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam yang sudah lama kamu bisukan. Kita hidup di dunia yang membuat validasi jadi mata uang. Like, views, pujian, bahkan senyuman basa-basi. Semua itu bisa membuatmu merasa diterima. Tapi juga bisa membuatmu lupa siapa kamu sebenarnya. Bayangkan ini, kamu baru saja membagikan hasil kerja kerasmu di media sosial. Bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu takut kalau diam, kamu dianggap tidak eksis. Dan ketika pujian datang, ada rasa senang. Ya, tapi kenapa rasa senang itu cepat sekali hilang? Itu bukan kepuasan. Itu hanya ledakan kecil dari dopamin. Seperti permen karet. Manis di awal, hambar setelahnya. Dan anehnya, kita tetap terus mengunyah. Bisa jadi, kita lupa kalau validasi eksternal itu candu. Dan candu, seperti biasa, tidak pernah peduli siapa yang hancur. Ia hanya ingin kamu kembali dan kembali lagi. Lalu kamu mulai berpikir, apakah aku ini benar-benar bahagia? Atau aku cuma terlihat bahagia di mata mereka? Pertanyaan ini tidak muncul saat kamu ramai. Ia muncul di tengah malam, saat tidak ada notifikasi, dan tidak ada yang menyebut namamu. Itu saatnya kamu tahu, selama ini kamu tidak benar-benar hidup untuk dirimu sendiri. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tentang bagaimana kita harus fokus pada jalan sendiri. Disinilah jebakan paling diam-diam muncul. Perasaan harus membuat orang lain menyetujui jalan itu. Kamu bilang ini pilihanmu. Tapi kenapa kamu tidak tenang sebelum semua orang setuju? Lucunya, kadang kamu ingin bebas, tapi tetap berharap ada orang yang bilang, kamu memang hebat memilih jalan itu. Dan tanpa sadar, kamu masih jadi tahanan. Bukan rantai besi yang mengikat, tapi komentar samar yang kamu ulang-ulang di kepala. Kamu tahu rasanya? Berada di tempat yang seharusnya kamu suka, tapi kamu tidak bisa menikmatinya karena belum ada yang memuji. Atau ketika kamu sudah berhasil, tapi tetap merasa kosong karena pencapaianmu tidak viral. Mungkin itu tanda bahwa kamu tidak sedang mengejar makna, tapi sedang menunggu persetujuan. Banyak orang terlihat kuat, tapi dalamnya rapuh karena hidupnya tergantung pada siapa yang sedang memperhatikan. Dan kamu bisa jadi salah satunya. Tapi bukan berarti kamu lemah. Justru ini saatnya kamu sadar bahwa tidak semua perhatian adalah hadiah. Kadang itu jebakan. Jebakan agar kamu terus tampil, terus membuktikan, terus berperan. Padahal kamu bukan aktor. Kamu tidak sedang di atas panggung. Kamu hanya manusia yang seharusnya bisa bernafas tanpa perlu disorot lampu sorot. Mungkin sekarang kamu berpikir, kalau aku berhenti mencari validasi, siapa yang akan mengakui aku? Pertanyaannya dibalik. Kalau kamu terus mencari validasi, sampai kapan kamu bisa mengenali dirimu sendiri? Karena
pengakuan sejati bukan soal suara paling keras, tapi soal ketenangan batin ketika kamu tahu kamu tidak sedang pura-pura. Bisa jadi kamu akan kehilangan orang-orang yang dulu ikut bersorak, tapi kamu akan menemukan seseorang yang lebih penting, dirimu sendiri. Dan itu tidak selalu mudah. Saat kamu berhenti ikut-ikutan, saat kamu tidak lagi berbasa-basi hanya demi dianggap sopan, saat kamu memilih diam, bukan karena pasrah, tapi karena sudah cukup, kamu mungkin akan dianggap aneh. Orang akan bilang kamu berubah. Mereka akan mencoba menarikmu kembali ke dalam kotak lama. Kotak tempat kamu pernah menyesuaikan diri, tersenyum palsu, dan membenarkan hal-hal yang kamu tahu tidak benar. Tapi jangan takut, sebab aneh bagi mereka bisa jadi adalah bentuk paling jujur dari dirimu yang sedang pulang. Dan di titik itu, kamu akan belajar. Menjadi jujur itu tidak selalu ramai. Kadang hanya sunyi, dan satu napas lega yang berkata, akhirnya aku berhenti berpura-pura. Kalau kamu merasa hidupmu seperti sandiwara, mungkin kamu perlu berhenti mengejar standing ovation dari orang-orang yang bahkan tidak tahu perjuanganmu. Karena ketika kamu mengejar like, kamu memberi kekuatan itu pada orang asing. Tapi saat kamu mengejar ketenangan batin, kamu memberi kekuatan itu kembali pada dirimu. Dan jangan heran, kalau setelah kamu berhenti tampil untuk dunia, dunia malah mulai memperhatikanmu dengan lebih tulus. Bukan karena kamu lagi viral, tapi karena kamu tenang. Dan ketenangan itu, di zaman seperti ini, terlalu langka untuk tidak diperhatikan. Ingat, tidak semua perhatian adalah cinta, dan tidak semua pujian adalah dukungan. Kadang, diam adalah bentuk validasi paling kuat, karena hanya orang yang benar-benar mengenal dirinya yang tidak butuh disoraki. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang? Mulailah dari yang paling kecil. Posting bukan karena ingin diakui, tapi karena kamu ingin berbagi. Berkarya bukan karena ingin disukai, tapi karena kamu tidak bisa tidak melakukannya. Bertindak bukan karena takut dilihat salah, tapi karena kamu tahu itu benar. Dan yang paling penting, jika suatu hari kamu merasa sendirian dalam kejujuranmu, ingat ini. Lebih baik sendiri karena jadi dirimu sendiri, daripada ramai tapi tidak pernah benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri. Karena saat What is low-code? A visual application development approach that uses a graphical user interface and drag and drop features instead of coding. And what can I do with low-code? You can develop software and mission-critical applications. Okay, why should I use low-code? It speeds up the delivery process for developers, improving agility and responsiveness to the business. Can I use a low-code platform to build? Yes, yes, also yes, yes, and yes. Okay, got it. So, what's the best low-code platform? Well, that's OutSystems, the platform with everything you need to build what you want. kamu tidak lagi sibuk mencari pengakuan, itulah saat kamu benar-benar mulai hidup. Dan mungkin saat itulah kamu paling dihormati. Bukan karena kamu terkenal, tapi karena kamu otentik. Poin ketiga, nilai diri yang datang dari dalam. Kamu mungkin pernah merasa seperti ini. Kamu sudah berusaha keras, sudah capek-capek bangun lebih pagi, pulang lebih larut. Pencapaianmu mungkin banyak, tapi anehnya, tetap saja kamu merasa belum cukup. Seolah kamu harus lebih lagi, lebih hebat, lebih terkenal, lebih diakui. Dan kamu terus bertanya dalam hati, kapan aku akan merasa cukup? Mungkin jawabannya sederhana. Mungkin kamu belum benar-benar menilai dirimu sendiri. Selama ini, kamu hanya menunggu nilaimu diumumkan oleh orang lain. Di titik inilah sering terjadi kesalahan paling halus dalam hidup kita. Kita mulai menukar harga diri dengan angka, jabatan, pencapaian, atau bahkan komentar. Kita menyamakan aku berharga dengan aku dipuji. Dan tanpa sadar, kita menunggu pengakuan itu seperti anak kecil menunggu ulang tahun. Padahal, kadang tak pernah datang. Seperti yang sudah kita bahas di poin sebelumnya. Saat kamu terjebak dalam lingkar validasi luar, kamu jadi bingung. Mana yang sebenarnya kamu dan mana yang cuman versi terbaik dari kamu yang mereka suka. Tapi
membahas lebih dalam. Bukan soal siapa yang kamu coba buat kagum, tapi tentang siapa yang kamu biarkan mendikte harga dirimu. Karena kalau kamu hidup dengan standar orang lain, kamu juga akan menderita dengan standar orang lain. Dan itu bukan hanya menyakitkan, itu melelahkan. Karena kamu akan terus berlari tanpa tahu garis akhirnya di mana. Ada satu kutipan yang mungkin bisa kamu renungkan. Kalau semua prestasi, semua gelar, semua pujian itu dicabut, siapa kamu yang tersisa? Mungkin itu terdengar menakutkan. Tapi bisa jadi, itu juga sangat membebaskan. Karena kamu mulai sadar bahwa nilai diri itu bukan sesuatu yang bisa dicabut. Ia bukan jabatan yang bisa diturunkan. Bukan popularitas yang bisa dilupakan. Bukan prestasi yang bisa dikalahkan. Tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam, perlahan, tapi pasti. Dan anehnya, ketika kamu mulai percaya pada nilai itu, tanpa embel-embel pencapaian, kamu jadi lebih tenang, lebih jujur, lebih utuh. Bukan karena kamu lebih sukses, tapi karena kamu tidak lagi butuh pengakuan untuk merasa hidup. Sekarang, kamu mungkin berpikir, apa ia mungkin punya rasa cukup itu tanpa pencapaian? Mungkin, tapi itu bukan tentang menolak pencapaian. Bukan juga tentang menolak pujian, tapi tentang tidak menggantungkan harga dirimu pada semua itu. Kamu tetap boleh berjuang, tetap boleh bermimpi tinggi, tapi jangan sampai nilai dirimu naik turun seperti harga saham hanya karena kamu menang hari ini dan kalah besok. Karena jujur saja, hidupmu bukan presentasi. Kamu tidak sedang ikut seminar. Kamu tidak perlu tampil sempurna setiap waktu. Kadang kamu akan gagal. Kadang kamu akan kecewa. Dan kadang kamu tidak bisa menjelaskan kenapa kamu begitu lelah. Tapi itu semua bukan berarti kamu tidak berharga. Itu hanya berarti kamu manusia. Dan manusia tidak harus selalu luar biasa untuk bisa dihargai. Karena kalau kita terlalu sibuk menjadi luar biasa, kita akan lupa jadi biasa yang utuh, yang jujur, yang tidak apa-apa meski tidak selalu menang. Pernah ada satu orang bilang, kita ini bukan CV berjalan. Kita adalah cerita yang sedang ditulis. Dan cerita itu tidak harus selalu seru atau hebat. Kadang cukup kamu duduk diam, menyadari bahwa kamu masih bertahan hari ini. Itu saja, sudah cukup. Tapi ya, memang tidak mudah. Kadang kamu akan merasa kalah karena kamu tidak punya hal yang bisa dipamerkan. Kamu akan cemburu, iri, merasa tertinggal karena semua orang terlihat punya sesuatu dan kamu merasa tidak punya apa-apa. Padahal yang kamu punya adalah dirimu sendiri. Dan itu bukan hal kecil. Itu fondasi yang kalau kamu bangun dengan benar, tidak akan pernah runtuh. Bayangkan kalau kamu tidak harus membuktikan apapun hari ini. Tidak perlu tampil keren, tidak harus pintar bicara. Kamu hanya perlu hadir dan jujur pada dirimu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kamu akan berhenti mencoba mengesankan orang-orang yang bahkan tidak kamu hormati. Mungkin kamu akan menulis atau melukis atau hanya jalan-jalan sendiri tanpa harus difoto. Dan mungkin kamu akan mulai menyukai keheningan. Karena di dalam hening itulah kamu akhirnya bisa dengar suara dirimu. Bukan versi yang mereka lihat, tapi versi yang kamu tahu, yang mungkin sudah lama kamu lupakan. Dan bisa jadi, di dalam kesunyian itulah kamu baru sadar betapa kamu sebenarnya cukup. Bukan karena kamu berhasil, tapi karena kamu tetap berusaha jujur. Meski tidak ada yang melihat, kamu tetap bangun pagi. Meski tidak ada yang menyuruh, kamu tetap menjaga niat baik. Meski tidak selalu dibalas baik. Itu nilai yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipinjamkan. Hanya kamu yang bisa membentuknya. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, cobalah tanyakan lagi. Siapa yang bilang kamu tidak cukup? Orang lain?
Atau kamu sendiri yang belum berani melihat bahwa yang kamu punya sekarang mungkin sudah cukup lama jadi bukti bahwa kamu tidak harus jadi sempurna untuk bisa dihargai. Dan kalau kamu masih ingin mengejar pencapaian, silakan. Tapi ingat, jangan kejar itu supaya kamu bisa merasa berharga. Kejar karena kamu tahu kamu memang sudah berharga. Poin keempat, kerentanan. Kadang kamu terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Kamu tetap datang tepat waktu. Senyum pun masih terpasang. Tapi di dalam ada yang mulai lelah. Dan anehnya, dunia tidak bertanya. Atau lebih tepatnya, dunia tidak peduli. Mereka cuma akan bilang, hebat ya, kamu kuat. Padahal kamu tidak sedang kuat. Kamu hanya sedang tidak punya pilihan. Dan itulah kenapa kita perlu bicara soal ini. Soal kerentanan. Bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bagian dari hidup yang selama ini kita sembunyikan terlalu dalam. Pernah tidak kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan atau tugas, tapi karena harus terus pura-pura kuat? Kamu tahu, kamu sedang tidak baik-baik saja. Tapi kamu merasa tidak boleh menunjukkannya, karena takut dianggap lemah. Atau lebih menyakitkan lagi, takut tidak dianggap sama sekali. Di tempat-tempat tertentu, menjadi jujur tentang rasa sakit malah terlihat seperti tindakan bodoh. Ngapain sih diumbar-umbar? Udahlah, jangan drama. Padahal bukan drama. Itu cuman manusia. Itu cuman kamu sedang jadi dirimu sendiri. Dan ya, aku tahu tidak semua orang bisa menerima itu. Karena memang ada sebagian orang yang hanya mau dekat dengan versi terbaikmu. Mereka suka kamu yang lucu, produktif, inspiratif. Tapi ketika kamu mulai jujur tentang takutmu atau tentang cemasmu, mereka mulai menjauh. Seakan kamu telah melanggar aturan tak tertulis, bahwa kamu hanya layak dicintai kalau kamu bahagia. Tapi, mari pikirkan hal ini baik-baik. Kalau kamu hanya dicintai saat kamu bahagia, apa bedanya cinta itu dengan panggung pertunjukan? Dan kalau kamu terus sembunyikan kerentanan, sampai kapan kamu bisa menanggungnya sendirian? Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tentang nilai diri yang datang dari dalam. Kita tahu bahwa kekuatan sejati tidak harus terlihat megah. Kadang justru muncul dari kesediaan untuk berkata, aku sedang tidak kuat hari ini. Itu bukan kelemahan, itu kejujuran. Karena semakin kamu menyangkal kerentananmu, semakin kamu menjauh dari dirimu sendiri. Kamu mulai membangun tembok agar tidak terlihat lemah. Tapi tembok itu lama-lama jadi penjara. Dan penjara itu dibangun dari ketakutan. Ketakutan bahwa jika orang tahu kamu sedang rapuh, kamu akan ditinggalkan. Tapi ironisnya, saat kamu terus berpura-pura kuat, kamu justru makin merasa sendirian. Pernahkah kamu merasa lebih kesepian di tengah keramaian dibanding saat benar-benar sendiri? Itu karena kamu sedang tidak bersama dirimu sendiri. Kamu sedang memakai topeng yang membuatmu terlihat baik-baik saja, tapi tidak benar-benar utuh. Sekarang bayangkan ini. Suatu hari kamu memutuskan berhenti pura-pura. Kamu bilang ke temanmu, aku lagi capek banget. Kamu bilang ke dirimu sendiri, aku nggak harus bisa semuanya. Dan kamu bilang ke dunia, aku berhak istirahat. Apa yang mungkin terjadi? Mungkin sebagian orang menjauh. Tapi mungkin juga sebagian lain datang lebih dekat. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu berani. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu merasa benar-benar dilihat. Bukan karena pencapaianmu, tapi karena keberanianmu untuk menjadi apa adanya. Ada sebuah fakta menarik. Saat kamu menunjukkan kerentanan dengan jujur, tubuhmu justru merespons dengan melepaskan hormon yang memperkuat koneksi sosial. Itu sebabnya, orang yang terbuka tentang perasaannya seringkali lebih mudah membangun hubungan yang hangat dan tulus. Tapi ya, tentu tidak semua orang bisa menerima itu. Kamu akan menemukan mereka yang merasa terganggu, mereka yang tidak siap melihat kamu sebagai manusia utuh. Dan kamu harus siap untuk tidak memaksakan penerimaan. Kerentanan tidak butuh banyak penonton. Cukup beberapa yang bisa mendengar tanpa menghakimi. Cukup satu ruang yang aman.
Bahkan jika ruang itu hanya antara kamu dan catatan harianmu. Maka dari itu, daripada terus sibuk menjaga citra, mungkin akan lebih sehat kalau kamu mulai menjaga jiwa. Karena orang lain boleh saja tidak peduli, tapi kamu tidak bisa terus tidak peduli pada dirimu sendiri. Dan kalau kamu masih ragu, apa iya aku boleh jujur tentang rasa takutku? Mungkin jawabannya ada di balik pertanyaan lain. Sampai kapan kamu kuat sendirian hanya untuk mempertahankan penerimaan yang palsu? Kita ini bukan robot. Kita punya rasa sakit, punya ketakutan, punya sisi yang tidak selalu bisa dijelaskan. Dan justru disitulah kemanusiaan kita bersembunyi. Di sela-sela diam, di dalam tangis yang tertahan, dan di balik senyum yang tidak lagi utuh. Jadi, jika hari ini kamu merasa ingin menangis, jika ada bagian dari dirimu yang ingin jujur dan bilang, "Aku tidak kuat," maka biarkan saja. Karena mungkin itu adalah awal dari kamu yang mulai sembuh. Dan satu hari nanti, ketika kamu sudah tidak lagi sibuk membuktikan kekuatan palsu, kamu akan sadar bahwa kerentanan bukan akhir dari kehormatan, tapi justru awal dari keberanian. Poin kelima, keberanian dari dalam diri. Kadang keberanian itu tidak berteriak, tidak menonjol, tidak melawan angin kencang. Kadang ia hanya diam tapi tidak lari. Ia hanya menatap dan tetap bertahan. Kita sering keliru membayangkan keberanian sebagai sesuatu yang keras, berapi-api, atau meledak-ledak. Tapi seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, keberanian yang paling dalam justru lahir dalam kesunyian, saat tidak ada yang menonton, saat kamu tidak mencari pengakuan, dan saat kamu tahu tak ada yang benar-benar peduli, tapi kamu tetap berdiri, tetap melangkah, dan kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Itulah keberanian. Bayangkan kamu sedang duduk di sudut ruangan dengan pikiranmu sendiri. Bukan sedang membuat keputusan besar yang mengubah dunia. Hanya satu hal kecil. Kamu ingin bilang tidak. Tapi kenapa berat sekali? Kenapa terasa seperti kamu akan menghancurkan segalanya hanya dengan satu kata? Maaf, aku nggak bisa. Padahal itu bukan soal keberanian melawan orang lain, tapi melawan rasa bersalah yang ditanamkan sejak kecil. Rasa takut bahwa kamu akan dianggap egois, keras kepala, tidak tahu diri. Dan disinilah pertempuran itu terjadi. Bukan di medan laga, tapi di dalam batinmu sendiri. Keberanian dari dalam diri itu halus. Ia tidak butuh tepuk tangan, bahkan mungkin akan menuai penolakan. Tapi kamu tahu, kamu perlu melakukannya. Seperti saat kamu memutuskan untuk tidak ikut arus. Bukan karena kamu ingin menantang, tapi karena kamu sudah terlalu lama mengkhianati suara hatimu. Atau saat kamu memilih jalur yang orang lain tidak pahami. Bukan karena kamu ingin berbeda, tapi karena kamu tahu hidupmu bukan bahan diskusi umum. Dan ketika kamu tidak menjelaskan dirimu, padahal kamu bisa. Ketika kamu memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena tidak perlu. Itulah bentuk lain dari keberanian, yang tidak ramai tapi dalam, yang tidak keras tapi kuat. Lucunya, keberanian jenis ini sering disalahpahami. Dibilang kamu terlalu cuek, padahal kamu sedang belajar berdiri sendiri. Dibilang kamu terlalu tenang, padahal kamu sedang berperang dalam diam. Tapi mari kita jujur, siapa yang benar-benar tahu isi hatimu? Siapa yang pernah benar-benar mengerti kenapa kamu tetap bertahan, padahal bisa saja menyerah? Tidak banyak, atau mungkin tidak ada. Tapi bukan itu intinya kan? Karena kamu tahu, keberanian bukan soal siapa yang paham, tapi soal kamu tetap setia pada jalanmu, bahkan ketika sendirian. Sekarang mari kita lihat dari sisi lain. Apakah keberanian ini mudah dijalani? Tentu tidak. Ada risiko, ada rasa kehilangan, ada kebingungan, dan ada malam-malam panjang yang membuatmu bertanya, apakah aku bodoh telah memilih ini? Tapi apa alternatifnya? Menyesuaikan diri selamanya demi rasa aman yang semu. Menahan suara hatimu demi kenyamanan orang lain yang bahkan belum tentu benar-benar peduli. Kamu bisa, tentu. Tapi pertanyaannya, apa
apa jadinya kamu nanti? Ada satu fakta menarik. Otak kita akan selalu mengutamakan rasa aman daripada pertumbuhan. Tapi keberanian adalah seni membiarkan diri tumbuh, meskipun tidak nyaman. Saat kamu memilih untuk jujur tentang pendapatmu. Saat kamu tidak ikut tertawa hanya karena semua orang tertawa. Saat kamu menolak sebuah ajakan, meski takut dibilang tidak loyal. Itu semua adalah langkah kecil, yang berat, tapi membebaskan. Sekarang coba bayangkan sebuah situasi. Kamu berada di sebuah ruangan. Semua orang menunggu persetujuanmu. Tapi di dalam dirimu ada suara yang berbisik. Ini bukan yang aku yakini. Lalu kamu mengangguk, atau kamu memilih untuk berkata jujur. Apapun keputusanmu, kamu tahu satu hal. Kebenaran batin itu tidak bisa ditawar. Dan terkadang, keberanian adalah mengatakan sesuatu yang kamu tahu akan membuat suasana canggung. Tapi kamu tetap bilang, karena kamu sudah terlalu sering diam, dan itu tidak membuatmu bahagia. Lalu, muncul pertanyaan selanjutnya. Apa gunanya semua ini, kalau akhirnya kamu justru kehilangan orang-orang yang dulu bersamamu? Jawaban jujurnya adalah, mungkin saja. Tapi, bukankah kamu juga pernah kehilangan dirimu sendiri demi tetap bersama mereka? Sekarang kamu hanya membalik prosesnya. Kamu kehilangan mereka, tapi mendapatkan kembali sesuatu yang lebih penting, rasa hormat dari dirimu sendiri. Dan itu, teman-teman, tidak ternilai. Keberanian dari dalam diri bukan tentang membuktikan sesuatu. Bukan soal pembuktian diri ke dunia, tapi soal pembebasan. Saat kamu tidak lagi perlu penjelasan, tidak lagi sibuk menjelaskan kenapa kamu memilih jalan ini, dan tidak lagi panik kalau orang tidak mengerti. Karena kamu tahu, yang kamu lakukan ini bukan untuk pamer, tapi untuk damai. Jadi kalau hari ini kamu sedang di titik di mana kamu ragu, karena pilihanmu tidak populer, karena arahmu tidak dipahami, karena jalurmu sepi, tenang saja. Mungkin memang harus begitu, karena keberanian sejati jarang punya penonton. Dan justru saat kamu paling sendiri, kamu bisa melihat siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan mungkin saja ya, kamu tidak perlu menjadi berani untuk dunia. Kamu hanya perlu cukup berani untuk tidak mengkhianati dirimu sendiri. Poin ke-6, membangun ketangguhan. Kamu tahu, kadang kita pikir kita sudah kuat, sampai hidup menunjukkan babak yang belum pernah kita hadapi. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, keberanian dari dalam diri adalah langkah awal. Tapi ternyata, keberanian saja tidak cukup. Karena begitu kamu mulai jalan, akan ada hari-hari yang menantang bukan keberanianmu, tapi ketangguhanmu. Kamu akan diuji bukan soal berani melangkah, tapi mau tetap melangkah atau tidak saat langkahmu tak dipedulikan. Saat kamu bangun berkali-kali, tapi yang mereka ingat cuma momen kamu jatuh. Saat kamu tetap coba, dan mereka cuma bilang, ngapain sih nyusahin diri sendiri? Dan di titik itu, kamu akan sadar, apa yang membuatmu tetap berdiri, bukan semangat, bukan motivasi, tapi semacam fondasi dalam dirimu yang tenang, keras kepala, tapi sabar. Dan itulah ketangguhan. Ketangguhan itu bukan tentang tidak merasa lelah, bukan tentang terus tersenyum saat semuanya menyakitkan, tapi tentang kemampuan untuk bertahan satu hari lagi, satu napas lagi, satu langkah lagi walau pelan. Kamu mungkin tidak terlihat seperti pemenang hari itu. Kamu mungkin tidak punya apapun untuk dipamerkan, tapi kamu tetap hadir. Dan itu cukup, karena ketangguhan bukan performa. Ketangguhan adalah proses internal. Ia tidak berbentuk, tapi terasa. Coba kamu pikir, pernah nggak kamu berada di fase hidup di mana nggak ada yang bertanya kabar, tapi mereka ingin tahu hasil akhirnya? Mereka nggak lihat kamu jungkir balik jaga kewarasan, tapi mereka akan sangat cepat menghakimi saat kamu terlambat bangkit. Ketangguhan dibangun di sana, di tempat sunyi itu, saat satu-satunya suara penyemangat adalah dirimu sendiri. Ketangguhan juga bukan cuma soal bertahan, tapi tumbuh saat kamu bertahan.
seperti pohon yang akarnya menembus tanah keras. Bukan karena dia ingin, tapi karena dia harus. Dan seringkali, proses itu nggak terlihat. Orang cuma lihat hasil akhirnya. Kokoh. Padahal sebelumnya, retak di mana-mana. Nah, ini yang sering dilupakan. Ketangguhan tidak lahir dari cerita-cerita indah, tapi dari luka-luka yang kamu rawat diam-diam. Dari keputusan yang kamu ambil, padahal kamu gemetar. Dan dari fakta bahwa kamu tetap mencoba. Meski tidak ada jaminan kamu akan berhasil. Kita sering salah mengartikan kuat sebagai selalu tenang. Padahal ketangguhan kadang datang dalam bentuk orang yang menangis di malam hari, tapi tetap bangun lebih pagi dari biasanya. Ketangguhan adalah kamu yang tetap mandi, tetap kerja, padahal hatimu remuk. Kamu yang tetap menjawab pesan, tetap sopan, padahal kamu ingin teriak. Tapi kamu tidak menyerah. Dan gak ada yang tahu itu, karena kamu gak pernah minta tepuk tangan. Kamu cuma ingin hari ini lewat dulu. Dan besok, kamu lihat lagi. Tapi mari kita bicara juga soal sisi lainnya. Ada kalanya kita terlalu lama bertahan sampai lupa bahwa kita juga butuh istirahat. Bahwa tangguh bukan berarti selalu bisa sendiri. Bahwa kadang kamu juga butuh dipegang tangannya dan dikatakan, "Gak apa-apa kalau kamu rapuh sekarang." Bertahan terlalu lama bisa membuatmu lupa cara pulih. Dan itu bukan ketangguhan, itu kebiasaan menunda rasa sakit. Jadi gimana caranya membangun ketangguhan yang sehat? Dimulai dari menerima bahwa kamu sedang jatuh, bukan menyangkalnya. Lalu, pelan-pelan berdiri, bukan demi siapa-siapa, tapi demi harga dirimu sendiri. Berani bilang, aku lelah, tapi tetap bergerak. Berani bilang, aku nggak tahu harus gimana, tapi tetap bertanya. Dan jangan lupa, kadang ketangguhan itu bentuknya sangat sederhana. Seperti membuat teh sendiri saat hati sedang patah. Seperti membuka jendela, walau udara luar nggak terasa lebih baik. Atau sekadar bangun dari tempat tidur saat semuanya terasa sia-sia. Itu semua tanda kamu tangguh. Mungkin kamu nggak sadar, karena kamu terlalu sibuk bertahan. Kamu bisa aja nggak punya gelar, nggak punya panggung, tapi kamu adalah orang yang sulit dikalahkan. Karena kamu nggak pernah betul-betul berhenti. Dan meski dunia mungkin nggak peduli, tubuhmu tahu perjuangan itu. Jiwamu tahu kamu tidak menyerah. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Sekarang mari kita sedikit bayangkan. Bagaimana jika di masa depan nanti, anak-anak tidak hanya diajarkan untuk jadi pintar atau disiplin, tapi juga diajarkan bagaimana bangkit saat gagal. Bagaimana kalau suatu hari nanti, di sekolah atau tempat kerja, kita mulai normalin kalimat kayak, aku butuh waktu. Aku sedang belajar kuat, bukan pura-pura kuat. Apa jadinya dunia kalau ketangguhan bukan lagi sekadar hasil, tapi juga proses yang boleh terasa lambat? Dan sekarang kamu mungkin sedang di titik hidup yang tidak ingin kamu ceritakan ke siapapun. Titik di mana kamu gak bisa jelasin kenapa masih mencoba. Tapi kamu tetap mencoba. Itu bukan lemah. Itu bukan gak move on. Itu kamu sedang membangun ketangguhan. Dan itu bukan hal yang kecil. Itu fondasi yang akan membuat hidupmu tetap berdiri, bahkan ketika tidak ada yang peduli. Jadi teruskan, satu langkah lagi, satu hari lagi, satu percobaan lagi. Karena bisa jadi, kamu tidak sedang gagal. Kamu hanya sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat. Poin kesimpulan. Jadi, bagaimana kalau ternyata semua ini bukan tentang siapa yang menang duluan, tapi siapa yang bisa tetap jujur pada dirinya sendiri sampai akhir? Seperti yang kita bahas dari awal, kamu mungkin gak akan selalu disorot, gak selalu dipuji, dan dalam banyak kasus gak akan ada yang benar-benar peduli sebanyak itu tentang apa yang kamu perjuangkan. Kenyataannya memang pahit, tapi juga membebaskan. Karena justru dari situ, kamu bisa mulai hidup dengan caramu sendiri. Bukan karena mereka setuju, bukan karena kamu ingin dianggap hebat, tapi karena kamu tahu, kamu gak bisa terus hidup dengan menggantungkan kebahagiaanmu di tangan orang lain.
Di sepanjang hidup ini, kamu akan selalu bertemu dua suara. Satu, dari luar, berisik, penuh tuntutan, penuh standar. Dan satu lagi, dari dalam, lebih pelan. Tapi jujur, suara dalam itu mungkin gak selalu terdengar jelas. Karena seringkali kita terlalu sibuk mendengar yang di luar. Tapi saat kamu diam, tenang, dan mulai memperhatikan, kamu akan tahu arahmu sendiri. Dan mungkin itu bukan arah yang populer. Mungkin bukan jalan besar dengan banyak penonton di pinggirnya. Mungkin sepi, mungkin berdebu, tapi itu jalanmu. Lalu apa artinya tidak ada yang peduli? Apakah itu artinya kamu harus menyerah, jadi dingin, jadi apatis? Enggak, bukan begitu maksudnya. Justru ketika kamu sadar tidak ada yang benar-benar peduli seperti yang kamu kira, kamu juga sadar bahwa kamu bebas. Bebas untuk mengejar hal yang kamu yakini. Bebas untuk gagal tanpa malu. Bebas untuk bangkit tanpa perlu tepuk tangan. Dan kebebasan seperti itu bukan sesuatu yang bisa diberikan orang lain. Kamu yang harus menjemputnya sendiri. Ada banyak hal dalam hidup yang memang di luar kendali kita. Omongan orang, penilaian mereka, bahkan hasil dari kerja keras kita sekalipun. Dan kamu bisa memilih terus mengejar kendali itu, atau kamu mulai belajar fokus pada apa yang bisa kamu pegang sendiri. Cara berpikirmu, sikapmu, keputusanmu. Seperti yang dikatakan para filsuf lama, hidup yang baik bukanlah hidup yang sempurna, tapi hidup yang dijalani dengan sadar. Kamu gak perlu jadi orang paling berani di ruangan. Kamu cuma perlu jadi orang yang paling jujur soal dirinya sendiri. Dan itu seringkali lebih susah dari apapun, tapi juga lebih memerdekakan dari apapun. Kamu boleh merasa capek, kamu boleh kehilangan arah sesekali, tapi selama kamu tetap kembali ke dalam, bukan keluar untuk mencari pegangan, kamu akan menemukan ketenangan yang gak bisa diambil siapapun. Karena ketika kamu berhenti menunggu tepuk tangan, hidup jadi lebih sunyi, tapi juga lebih tenang. Ketika kamu gak lagi mencari validasi, kamu bisa mulai melihat dunia sebagaimana adanya, dan melihat dirimu sendiri, apa adanya. Dan saat itu terjadi, kamu gak lagi merasa perlu bersaing. Kamu gak lagi terobsesi membuktikan apapun. Kamu cuma ingin jadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Dan kamu tahu, itu sudah cukup. Sekarang bayangkan kamu sedang duduk sendiri di tengah malam yang sunyi setelah hari panjang yang gak semua orang tahu beratnya. Kamu bukan lagi si kuat di mata mereka. Kamu bukan anak pintar atau panutan atau apapun label yang selama ini menempel. Kamu cuma kamu, tanpa gelar, tanpa pencapaian, tanpa pencitraan. Dan di saat itu, kamu bertanya, apa yang tersisa kalau semuanya diambil? Kalau jawabanmu adalah, aku tetap aku, maka kamu sudah lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu. Jadi hari ini, kamu gak perlu mengubah dunia. Kamu gak perlu membuktikan apapun. Kamu gak harus berhasil dulu untuk merasa berharga. Cukup satu langkah, satu keputusan kecil untuk tidak pura-pura. Satu detik kesadaran bahwa kamu masih di sini, masih bertahan, masih belajar, dan itu nggak sia-sia. Hidup ini bukan pertunjukan, bukan lomba siapa paling mengesankan. Dan seperti yang mungkin mulai kamu rasakan, semakin sedikit kamu berusaha terlihat, semakin kamu menemukan hal-hal yang sejati. Dan tenang saja, mereka yang betul-betul melihatmu akan tetap melihatmu. Bahkan saat kamu tak lagi bicara keras-keras, bahkan saat kamu tak lagi sibuk tampil sempurna. Dan selebihnya, yang gak benar-benar peduli, biarlah. Karena toh, kamu juga udah tahu jawabannya. Tidak ada yang peduli. Fokus saja pada hidupmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.